Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suatu Masana, NIT 240836163 dari Prodi Manajemen Transportasi kelas berapa. Hari ini saya akan menjelaskan tentang operasional ground handling. Nah, di sini saya akan menjelaskan hal-hal kecil dulu tentang operasional ground handling. Setiap kali pesawat mendarat, ada rangkaian pekerjaan penting yang terjadi dalam hitungan menit sebelum pesawat itu bisa terbang. Proses ini disebut ground handling. Dalam video ini kita akan membahas apa itu ground handling, mengapa perannya begitu krusial, masalah yang sering muncul di lapangan, dampaknya terhadap operasional penerbangan, hingga solusi yang bisa diterapkan. Ground handling adalah seluruh rangkaian pelayanan darat terhadap pesawat udara selama berada di bandara, mulai dari kedatangan yang bisa disebut arrival hingga keberangkatan yang bisa disebut departure. Cakupan layanan meliputi marshalling, yaitu pemanduan parkir pesawat, loading atau unloading bagasi dan kargo, pengisian bahan bakar atau bisa disebut dengan refueling, catering, pembersihan kabin atau bisa disebut dengan cabin cleaning, pengecekan teknik ringan, penyediaan air bersih dan toilet servicing, hingga pergerakan pesawat menggunakan pushback tractor. Ground handling dilakukan oleh unit internal maskapai atau perusahaan ground handling pihak ketiga, misalnya PT Gapura, PT Jasa Angkasa Semesta atau bisa disebut dengan JAS, atau PT Garuda GMF khusus perawatan. Semua aktivitas ini biasanya harus selesai dalam waktu terbatas, dikenal dengan istilah turnaround time. Saya akan menjelaskan peran ground handling dalam operasional transportasi udara. Ground handling adalah penghubung antara operasional darat dan operasional udara. Tanpa proses ini, pesawat tidak bisa diberangkatkan kembali. Yang kedua, berperan langsung ke dalam menjaga ketepatan waktu atau bisa disebut dengan on-time performance. Karena keterlambatan ini di satu proses ground handling akan berdampak berantai ke jadwal penerbangan berikutnya dan menjamin keselamatan penerbangan, misalnya lewat pemeriksaan beban atau bisa disebut dengan load control, penempatan bagasi yang sesuai standar keseimbangan pesawat atau bisa disebut dengan weight and balance, dan prosedur keselamatan saat pengisian bahan bakar, dan mendukung kenyamanan dan kepuasan penumpang seperti kebersihan kabin, kecepatan penanganan bagasi, dan ketersediaan catering. Dan yang terakhir yaitu menjadi indikator citra dan kualitas layanan bandara maupun maskapai di mata publik. Nah, topik yang keempat yaitu permasalahan yang sering terjadi. Yang pertama, keterbatasan SDM dan peralatan. Jumlah petugas atau unit GSE atau bisa disebut dengan ground support equipment tidak sebanding dengan volume penerbangan, terutama saat jam sibuk atau bisa disebut dengan peak hour. Yang kedua, keterlambatan proses atau bisa disebut dengan delay handling. Akibat antrian tercatering, keterlambatan bagasi datang dari terminal atau GSE yang belum tersedia saat pesawat landing. Yang ketiga, human error. Kesalahan prosedur, kelelahan kerja atau fatigue akibat shift panjang atau kurangnya pengawasan, yaitu safety supervision. Yang keempat, cuaca ekstrim. Hujan deras atau petir yang menghentikan sementara aktivitas apron demi keselamatan atau bisa disebut dengan ground stop yang belum sinkron. Poin yang kelima yaitu dampak terhadap keselamatan, keamanan, atau kinerja operasional. Terhadap keselamatan, kesalahan loading bagasi dapat mengganggu keseimbangan pesawat, yaitu weight and balance, berisiko insiden saat take off atau landing. Yang kedua, terhadap keamanan. Proses yang terburu-buru berpotensi melewatkan prosedur screening bagasi atau kargo. Keterlambatan ground handling menyebabkan efek domino atau delay beruntun ke penerbangan berikutnya, meningkatkan biaya operasional maskapai atau crew cost, bahan bakar tambahan, kompensasi penumpang, serta menurunkan tingkat kepuasan dan kepercayaan penumpang. Poin yang keenam yaitu solusi atau rekomendasi perbaikan. Yang pertama, ada digitalisasi proses ground handling
yaitu dengan penggunaan sistem real-time tracking untuk memantau posisi JSA, status bagasi, dan proses turnaround time secara otomatis. Yang kedua, peningkatan kapasitas SDM dan alat, yaitu dengan penjadwalan shift yang lebih baik untuk mencegah fatigue, serta penambahan unit JSA sesuai proyeksi volume penerbangan. Yang ketiga, yaitu pelatihan dan sertifikasi rutin. Pelatihan dan sertifikasi rutin bisa dilakukan dengan memastikan tugas memahami SOP keselamatan atau bisa disebut dengan safety dan keamanan, yaitu security, secara konsisten. Terima kasih sudah menyaksikan video analisis ini. Sampai jumpa di topik berikutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.